Pertama kali aku mencium bau itu, aku sedang sendirian di kamar belakang, berlutut di lantai kayu yang sebagian sudah berhasil kucungkil dengan obeng. Udara di ruangan terasa berat, campuran tajam antara bensin, obat serangga, dan sesuatu yang menusuk hidung sampai ke belakang kepala. Begitu papan lantai terakhir terangkat dan celah gelap di bawahnya terbuka, dari sana muncul kilatan warna kuning kusam, dari jeriken yang disusun rapi dan sebuah kotak besi kecil. Tanganku langsung dingin. Di dalam kepala, satu kalimat berputar tanpa henti. Ini bukan sekadar bau aneh dari kamar belakang. Ini sesuatu yang bisa menghabiskan seluruh rumah dalam satu malam. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Rika. Aku ibu rumah tangga biasa yang tinggal di rumah petak memanjang di pinggir kota bersama suamiku, Hendra, dan anak kami, Ayla, yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Rumah kami tidak besar, tapi cukup untuk kami bertiga. Di depan ada ruang tamu kecil yang langsung menyatu dengan ruang makan, lalu dapur sempit, dan di paling ujung ada satu kamar belakang yang sejak awal pernikahan selalu disebut Hendra sebagai ruang kerjanya. Dulu, waktu baru menikah dan pertama kali diajak melihat rumah ini, aku justru paling suka bagian belakang. Ada jendela kecil yang menghadap ke gang buntu, di mana cahaya sore jatuh miring dan membuat debu di udara terlihat seperti bintang kecil. Aku sempat membayangkan menjadikan kamar belakang itu sebagai ruang jahit, tempat aku bisa menerima sedikit pesanan baju dari tetangga untuk menambah uang belanja. Tapi begitu kami benar-benar pindah, rencanaku berubah karena satu kalimat dari Hendra. "Ruang belakang ini aku pakai buat kerja sampingan ya, Rik," katanya sambil mengusap peluh di kening setelah memindahkan kardus terakhir. "Banyak barang bahan kimia, cat, segala macam. Tidak aman kalau Ayla main ke sana. Kamu juga jangan sering masuk, lantainya lembab." Waktu itu aku mengangguk saja. Hendra memang sedang sibuk merintis usaha kecil, katanya di luar pekerjaan kantor. Ia bilang ingin mencoba perbaikan barang, finishing kayu, dan hal-hal lain yang butuh tempat tertutup. Sebagai istri baru, aku lebih banyak belajar menerima dan percaya. Lagi pula, siapa aku yang belum paham banyak soal bisnis dan bahan bangunan? Hari-hariku berjalan dengan cepat. Pagi, aku bangun sebelum azan subuh, menanak nasi, menyiapkan bekal Hendra, dan membangunkan Ayla yang selalu meringkuk di bawah selimut. Setelah mereka pergi, rumah jatuh ke dalam keheningan yang hanya diisi suara televisi tetangga dan klakson jauh dari jalan besar. Aku menyapu, mengepel, mencuci, lalu duduk sebentar mengatur napas di kursi plastik dekat dapur. Di antara semua rutinitas itu, kamar belakang menjadi semacam batas yang tidak terlihat. Setiap kali aku menyapu koridor menuju dapur, langkahku melambat ketika melewati pintunya. Catnya berwarna krem pucat, sedikit mengelupas di bagian bawah, dan knopnya selalu terasa dingin ketika jari-jariku tidak sengaja menyentuh. Hendra memasang kunci kecil di bagian dalam, dan kalau ia sedang di rumah, kadang terdengar suara barang diseret, kaleng bergesekan, atau batuknya yang kering dari balik pintu. Awalnya, tidak ada yang benar-benar aneh. Suatu siang, ketika aku sedang menjemur pakaian, Hendra keluar dari kamar belakang dengan kaos penuh bercak-cat dan wajah berkeringat. "Aduh, baunya mungkin ganggu ya," katanya sambil menutup pintu buru-buru. "Tadi aku pakai obat anti rayap sama cairan pelapis kayu. Nanti juga hilang sendiri." Memang benar, beberapa jam kemudian bau itu memudar. Aku masih bisa menolerirnya sebagai bagian dari usahanya. Toh, aku sendiri pernah pakai pewangi lantai yang terlalu menyengat dan baru sadar setelah kepala pusing. Yang tidak kusadari waktu itu adalah bagaimana bau itu perlahan berubah. Dari sekadar wangi tajam cat menjadi sesuatu yang setiap kali kuhirup membuat dada terasa berat.
Seiring waktu, Hendra semakin sering menghabiskan waktu di kamar belakang. Bahkan di hari libur, ketika suami-suami tetangga terdengar tertawa di warung kopi depan gang, ia memilih mengunci diri di ruangan itu. Ayla beberapa kali mengetuk pintu sambil membawa gambar yang ingin ia tunjukkan, tapi Hendra hanya menjawab dari dalam. "Jangan masuk, nak. Nanti kamu pusing. Main di depan saja sama ibu." Aku mencoba tidak tersinggung, meyakinkan diri bahwa ia hanya berhati-hati. Sampai suatu sore, ketika aku sedang menyiangi sayur di dapur, dan Ayla berlari kecil lewat belakang sambil bernyanyi, tiba-tiba ia berhenti di depan pintu kamar belakang. Wajahnya mengerut. "Bu, kok baunya aneh?" Aku menoleh. "Bau apa?" Ia mengendus pelan, lalu menutup hidung. "Kayak bau bensin dicampur obat nyamuk," katanya. "Ayla pusing kalau lewat sini." Aku ikut menghirup udara. Benar, ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi sekadar bau cat atau kayu. Ini lebih menusuk, seperti bau bensin di pom yang terlalu dekat dicampur bau obat serangga murah yang sering dipakai di gudang. Aku buru-buru membuka jendela dapur, berharap angin masuk dan menarik keluar aroma itu. Saat Hendra pulang malam itu, aku menyampaikan, "Mas, kamar belakang baunya kuat sekali." Ayla sampai pusing. Hendra, yang baru menaruh helm di kursi dan belum sempat ganti baju, langsung menegang. "Namanya juga bahan kerja, Rick. Kamu kan tahu aku lagi kejar pesanan. Lagian kamu kalau mencium apa-apa suka lebay. Bentar juga hilang." "Tapi ini bukan sekadar cat. Baunya benar-benar beda," kataku pelan. "Takutnya berbahaya buat napas." Ia menghela napas panjang, lalu membuka pintu kamar belakang sebentar untuk menyalakan kipas angin di dalam. "Sudah, nanti aku beli pewangi ruangan. Yang penting, sekarang jangan sering-sering ke sini, apalagi bawa." "Ayla," ujarnya sambil mengunci pintu lagi. Pembicaraan selesai begitu saja, seolah aku hanya seorang istri yang terlalu banyak menonton berita. Malamnya, ketika rumah sudah sepi dan hanya suara kipas angin di kamar yang terdengar, aku berbaring menatap langit-langit. Hendra tidur di sampingku, dengkurnya pelan. Di luar, hujan turun rintik-rintik, memukul pelan genteng rumah. Entah kenapa, di antara suara hujan dan dengkur suami, aku merasa ada sesuatu yang lain mengalir di dalam rumah ini. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi pelan-pelan mengisi setiap sudut. Seperti bau aneh dari kamar belakang yang tidak pernah benar-benar hilang, meski jendela sudah dibuka selebar mungkin. Aku mengingat lagi kalimat Hendra waktu pertama kali ia menyebut kamar itu sebagai ruang kerja. "Banyak bahan kimia, Rick. Tidak aman." Waktu itu aku percaya karena tidak punya alasan untuk ragu. Sekarang, setelah bertahun-tahun tinggal dan mencuci baju dengan sisa bau bensin di kaos Hendra, aku mulai bertanya dalam hati. Sebenarnya, yang tidak aman itu kamarnya, bahan yang ia simpan di sana, atau orang yang setiap hari menguncinya dari dalam. Keesokan harinya, aku mencoba menganggap semua kekhawatiranku berlebihan. Hidup kami sudah cukup berat tanpa perlu kutambah dengan rasa curiga yang tidak jelas. Uang belanja pas-pasan, harga kebutuhan naik, dan gaji Hendra beberapa bulan terakhir sering terlambat masuk. Ia bilang itulah alasan kenapa ia terjun lebih serius ke usaha sampingan di kamar belakang. Pagi itu, seperti biasa, aku menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, tempe goreng, dan sambal yang kubuat sedikit lebih banyak dari biasanya. Ayla duduk di kursi, mengayun-ayunkan kakinya sambil mengerjakan tugas sekolah. Hendra menatap layar ponselnya sambil mengunyah. Wajahnya tegang. Sesekali ia menghela napas, memperbesar tampilan pesan yang tidak bisa kulihat dari tempatku berdiri. "Mas, makan dulu yang tenang. Nanti sakit lambung," tegurku lembut. Ia menoleh sebentar, lalu memaksakan senyum. Iya, maaf. Lagi mikir pesanan saja. Ada klien yang rewel," katanya. "Kalau terlalu capek, jangan semua ditanggung sendiri. Bilang saja, siapa tahu aku bisa bantu." Ucapan itu keluar begitu saja,
meski aku tahu bantuanku mungkin tidak seberapa. Hendra menggeleng pelan. Kamu bantu jaga rumah sama Ayla sudah cukup. Urusan luar biar aku. Jawabannya terdengar manis. Tapi entah kenapa hari itu kalimat itu terasa lain di telingaku. Seperti tembok halus yang dipasang antara dia dan aku. Antara masalahnya dan kesadaranku. Setelah mereka berangkat, aku kembali pada rutinitas. Menyapu, mengepel, mencuci piring. Ketika pelku mencapai koridor belakang, bau itu menyambut lagi. Bukan sekadar sisa, tapi seperti sesuatu yang baru saja dipakai. Padahal Hendra sudah berangkat sejak pagi buta. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar belakang, memejamkan mata dan menarik napas pelan. Baunya menusuk, tajam dan berat. Lidahku terasa pahit, mataku sedikit perih. Aku buru-buru membuka jendela dapur, menyalakan kipas seadanya, berharap udara berganti lebih cepat. Tapi sampai siang, aroma itu masih menggantung samar, menempel di tirai, menempel di kerudungku, menempel di kepala. Menjelang sore, tetangga depan rumah, Bu Yati, datang sambil membawa piring kecil berisi kue basah. Ini Rick, tadi ada pengajian kecil di rumah sebelah. Aku bawain sisa jajanan, katanya. Aku tersenyum, mempersilakannya masuk. Kami duduk di kursi plastik, mengobrol soal hal-hal ringan. Harga minyak goreng, gosip warung, dan kelakuan anak-anak gang yang sedang senang main petasan. Namun obrolan itu berubah arah ketika ia tiba-tiba mengerutkan hidung. Rick, kamu cium tidak? Bau apa ya dari belakang? Tanyanya. Hatiku langsung berdegup kencang. Bau apa, Bu? Bu Yati mengendus pelan. Kayak bau bensin gitu, atau solar. Beberapa malam ini aku juga sempat cium loh waktu buang sampah. Kukira ada yang bakar sesuatu di gang. Aku memaksa tertawa kecil. Suami saya kan lagi usaha kecil di kamar belakang, Bu. Katanya pakai cat sama bahan kimia. Mungkin sisa baunya. Cat kok baunya kayak gitu? Bu Yati menggeleng. Wajahnya serius. Hati-hati, Rick. Rumah di kampung sepupu saya dulu kebakaran gara-gara orang simpan bensin di dalam. Api dari dapur saja sudah cukup. Jangan sampai kalian di sini lalai. Kata-katanya menempel di pikiranku lama setelah ia pulang. Api dari dapur. Simpan bensin di dalam. Kebakaran. Aku menatap kompor gas kecil di dapur. Membayangkan nyala biru yang biasa kupakai. Untuk menumis bawang bisa menjadi hal terakhir. Yang kami lihat jika benar ada bahan mudah terbakar yang disimpan sembarangan di kamar belakang. Sore menjelang malam, Hendra pulang dengan jaket yang bau bensin menyengat. Begitu memasuki rumah, ia langsung melewati ruang tamu menuju kamar belakang tanpa menanggalkan tas. Mas, makan dulu. Aku sudah masak, panggilku. Nanti, jawabnya singkat. Aku mau bereskan barang dulu sebentar. Aku memperhatikan punggungnya menghilang di balik pintu kamar belakang. Bunyi kunci diputar terdengar jelas. Beberapa menit kemudian, suara plastik berkresek, kaleng bergeser, dan sesuatu yang berat diseret. Aku berdiri di dapur, diam, memegang piring kosong tanpa benar-benar tahu kenapa aku tidak bergerak. Ketika ia keluar, bau di ruangan itu terasa 2 kali lipat lebih kuat. Hendra menyalakan kipas kecil di rak dekat pintu, berusaha mengusir aroma itu keluar. Aku sudah bilang, Rick, jangan dekat-dekat. Ini bahan berbahaya kalau tidak ngerti. Biar aku saja yang urus, katanya. Seolah aku barusan mengomel meski aku belum mengatakan apa-apa. Malam ini kamu kerja lagi? Tanyaku pelan. Iya, pesanan banyak. Kalau ini cepat beres, mungkin kita bisa lebih tenang soal uang. Kamu juga tidak perlu pusing mikir belanja, jawabnya. Aku tidak masalah pusing belanja, Mas. Aku cuma takut ada apa-apa sama rumah, kataku. Bu Yati bilang bau ini seperti bensin. Katanya bahaya kalau disimpan di dalam. Raut wajah Hendra mengeras. Kenapa kamu jadi dengar omongan tetangga? Mereka tahu apa soal bahan yang kupakai? Jangan semua dibawa ke hati. Kamu itu, kalau dikit-dikit dengar orang ngomong, suasana rumah jadi tidak enak.
Aku mengatupkan bibir. Di satu sisi, aku tidak mau memancing pertengkaran di depan Ayla yang sedang mengerjakan PR di meja makan. Di sisi lain, kata-katanya terasa tidak adil. Seolah aku yang membawa masalah, padahal yang kubawa hanya kekhawatiran. Malam itu, setelah Ayla tertidur dan Hendra kembali mengunci diri di kamar belakang, aku duduk lama di ruang tamu sambil memandangi pintu yang tertutup itu. Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Sesekali terdengar suara batuk Hendra, lalu suara cairan dituangkan, lalu keheningan yang terdengar lebih keras daripada bunyi apapun. Beberapa hari berikutnya, pola yang sama terulang. Bau itu datang dan pergi, kadang kuat, kadang hanya samar. Hendra semakin sering membawa pulang amplop coklat dari kantor pos, dan aku beberapa kali melihatnya menyimpan sesuatu di laci lemari tanpa ingin aku tahu. Ketika kubuka pelan suatu hari saat ia mandi, yang kutemukan adalah tumpukan surat tagihan dan satu plastik berisi brosur asuransi jiwa. Di salah satu brosur, kalimat tebal paling atas membuatku tercekat. Perlindungan maksimal untuk keluarga jika terjadi musibah tak terduga di rumah. Malamnya, Hendra tiba-tiba mengajak bicara di kamar. Ia duduk di tepi ranjang, memandangku dengan serius. "Rick, aku kemarin daftar asuransi," katanya. "Asuransi apa?" "Asuransi jiwa dan rumah. Kalau nanti amit-amit ada musibah kebakaran atau apa, kamu dan Ayla aman. Ada uang untuk mulai dari nol," jelasnya. Aku menelan ludah. Kenapa mendadak sekali? Sekarang zamannya sulit, Rick. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Lagian, ini bentuk tanggung jawabku sebagai kepala keluarga, katanya, seakan tak sabar dengan pertanyaanku. Kalimat itu sebenarnya masuk akal kalau dipisah dari konteks. Tapi ketika digabung dengan bau menyengat dari kamar belakang, tumpukan surat hutang, amplop-amplop tagihan, dan cara ia menyembunyikan banyak hal dariku, semuanya membentuk gambaran yang membuatku sulit tidur. Malam itu, setelah Hendra tertidur telentang dengan mulut sedikit terbuka, aku memandang wajahnya lama. Ada garis lelah di dahi dan kantung mata menghitam. Aku tahu hidup menekannya dari banyak arah. Tapi di sela rasa kasihan itu, ada rasa lain yang muncul pelan. Takut. Bukan takut pada dunia di luar sana, tapi pada kemungkinan bahwa orang yang tidur di sampingku bisa saja melakukan sesuatu yang belum sanggup kubayangkan. Beberapa hari kemudian, seolah semesta ingin memperkuat kegelisahanku, puncak bau aneh itu terjadi. Pagi itu, ketika aku baru menyalakan kompor untuk menggoreng ikan, tiba-tiba dari kamar belakang tercium aroma bensin sangat kuat, seperti ada yang menumpahkannya di lantai. Kepalaku langsung pusing, dada terasa sesak. Aku buru-buru mematikan kompor, memindahkan wajan, lalu membuka semua jendela dan pintu rumah. Ayla yang baru bangun, mengucek mata sambil batuk-batuk. "Bu, baunya..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, hanya memegang dada. Saat itulah aku sadar, ini bukan lagi soal aku yang lebay, atau tetangga yang kebanyakan komentar. Ini soal nyawa. Dan mungkin waktuku untuk diam sudah lewat terlalu lama. Siang itu, ketika kepalaku masih terasa berat karena bau yang menempel sejak pagi, aku nekat melakukan sesuatu yang selama ini hanya berani kupikirkan. Aku mengeluarkan ponsel, mencari kontak seorang teknisi saluran air yang pernah dipakai Bu Yati. Waktu itu, ia pernah cerita kalau teknisi itu teliti dan jujur, sering mengingatkan kalau ada hal yang bisa berbahaya di rumah. Aku kirim pesan singkat, menjelaskan bahwa aku mencium bau aneh dari kamar belakang dan khawatir ada pipa bocor atau masalah gas yang tidak terlihat. Teknisi itu datang sore hari, seorang pria parubaya dengan tas perkakas di bahu dan bau minyak kayu putih yang samar. "Assalamualaikum, Bu Rika ya?" Sapanya di depan pintu. "Waalaikumsalam, Pak. Iya, betul. Maaf mengganggu. Saya cuma khawatir," jawabku sambil mempersilakannya masuk. Aku menjelaskan singkat, menunjukkan lorong menuju dapur dan pintu kamar belakang yang tertutup rapat.
Bau paling kuat biasanya di sekitar sini, Pak. Kadang sampai ke dapur. Saya takutnya ada pipa bocor atau apa. Teknisi itu mendekat, mengerutkan dahi sejak langkah pertama ke lorong. Ia mengendus pelan, lalu jongkok dan mengetuk lantai beberapa kali. Kalau pipa bocor, biasanya baunya beda, Bu. Ini... Ia menarik napas pelan lagi. Ini lebih mirip bau bahan bakar atau cairan yang gampang kebakar. Seperti bensin atau thinner, gitu. Dadaku langsung mengencang. Berbahaya, Pak. Ia berdiri, menatapku serius. Buat napas saja sudah tidak sehat. Apalagi kalau dekat kompor atau sumber api. Lantai rumah ibu kayu dan keramiknya tipis begini. Kalau ada tumpahan yang meresap, api bisa cepat lari. Apalagi kalau disimpan di ruangan tertutup seperti itu. Ia melirik pintu kamar belakang. Suami ibu simpan apa di dalam? Pertanyaan itu, yang selama ini berputar di kepalaku sendiri, kini keluar dari mulut orang lain. Katanya bahan untuk usaha kecil, Pak. Cat, obat anti rayap, bahan kimia gitu, jawabku lirih. Teknisi menghela napas. Kalau sekadar cat, biasanya baunya tidak sekuat ini dan tidak setajam di hidung. Saya sarankan, minimal ruangan ini harus sering dibuka jendela dan pintunya. Jangan terus dikunci. Lebih baik lagi kalau bahan-bahan seperti itu tidak disimpan di dalam rumah. Saya pernah lihat rumah orang habis karena simpan bensin sama cairan sejenis di gudang. Api dari kompor saja cukup. Kalimat itu memantul-mantul di kepalaku. Rumah orang habis. Api dari kompor cukup. Aku mengangguk pelan, memaksa senyum. Terima kasih banyak, Pak. Maaf merepotkan. Ia meninggalkan rumah setelah memastikan tidak ada kebocoran pipa atau masalah pada saluran air. Masalah saluran aman, Bu. Masalah baunya ini sebaiknya dibicarakan serius sama suami. Katanya sebelum melangkah keluar pagar. Sore itu, aku duduk lama di kursi dekat dapur, punggungku bersandar ke dinding. Pandanganku kosong menatap pintu kamar belakang. Ayla bermain di ruang tamu. Suaranya samar terdengar, bercampur dengan bunyi motor lalu lalang di gang. Di atas meja, tersisa satu cangkir teh yang sudah dingin. Tak sempat ku minum sejak tadi. Di atas rasa takut, tumbuh pelan rasa lain. Marah. Marah karena Hendra menyimpan sesuatu di rumah ini yang jelas-jelas berbahaya. Tapi setiap kali aku bicara, ia membalikkan seolah aku yang membuat masalah. Marah, karena ketika orang lain memperingatkan, ia malah menutup semua pintu, secara harfiah maupun kiasan. Malamnya, ketika Hendra pulang, aku memutuskan untuk tidak lagi memulai obrolan dengan nada meminta pengertian. Aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Tapi kali ini tidak ada banyak kata. Setelah ia selesai makan dan beranjak ke kamar, aku mengikuti ke belakang, berhenti di ambang ketika ia hendak membuka pintu kamar kami. Mas, panggilku. Ia menoleh sekilas. Kenapa? Tadi aku panggil teknisi saluran air, kataku pelan namun jelas. Aku pikir ada pipa bocor di dekat kamar belakang karena bau makin kuat. Wajah Hendra langsung berubah. Kamu panggil orang masuk rumah tanpa bilang dulu? Suaranya meninggi. Aku takut, Mas, jawabku, berusaha tetap tenang. Teknisi bilang tidak ada kebocoran, tapi dia bilang baunya mirip bensin atau bahan yang gampang kebakar. Dia bilang, simpan bahan seperti itu di ruangan tertutup di dalam rumah berbahaya. Hendra mendengus, menepuk kening dengan kasar. Tentu saja dia bilang begitu. Namanya juga teknisi, biar kelihatan pintar di depan pelanggan. Padahal dia tidak tahu apa-apa soal usaha yang aku jalankan. Kenapa kamu tidak bisa percaya sama aku saja? Bukan tidak percaya, kataku. Meski kata-kata itu kini terasa hambar, bahkan di telingaku sendiri. Aku cuma, ini rumah yang kita tinggali, Mas. Ada Ayla juga. Kalau memang yang kamu simpan itu aman, kenapa setiap kali aku dekat pintu itu, kamu tergesa-gesa? Kenapa bau makin kuat, tapi kamu malah tambah sering kunci? Hendra terdiam beberapa detik. Rahangnya mengeras. Kamu tidak akan mengerti. Urusan bahan, urusan uang,
urusan kerjaan. Biar aku yang pikirkan. Kamu fokus saja urus rumah. Jangan bikin tambah ruwet dengan panggil orang luar segala. Apa semua hal di rumah ini harus aku tidak tahu? Tanyaku. Kali ini tidak berusaha menyembunyikan luka di suaraku. Surat bank aku tidak tahu. Hutang aku tidak tahu. Sekarang isi kamar belakang aku juga tidak boleh tahu. Asuransi yang kamu daftar pun aku baru tahu setelah lihat brosurnya di laci. Ia memicingkan mata. Kamu menggeledah barang-barangku? Aku tidak menggeledah. Aku cuma mulai menemukan hal-hal yang kamu sembunyikan terlalu lama, jawabku. Pertengkaran itu tidak berujung teriakan, tetapi justru hening yang lebih menakutkan. Hendra memilih masuk kamar tanpa menambah kata, membanting pintu cukup keras, sampai figura kecil di dinding bergoyang. Malam itu kami tidur dalam diam. Ada jarak di kasur yang rasanya lebih lebar dari gang depan rumah. Beberapa hari setelahnya, Hendra pulang dengan kabar baru. Rick, mungkin aku harus keluar kota beberapa hari, katanya sambil duduk di tepi ranjang. Ada proyek yang harus aku urus langsung. Ini kesempatan besar. Kalau berhasil kita bisa sedikit lega soal uang. Keluar kota kemana? Tanyaku. Ke kota lain, urusan kerja. Tidak usah terlalu detail kamu tahu, jawabnya enteng. Yang penting kamu jaga rumah, jaga Ayla. Kunci pintu baik-baik. Jangan izinkan orang asing masuk. Aku menatapnya lama. Kamar belakang juga dikunci. Tentu saja, katanya cepat. Di situ banyak barang berharga. Kalau ada apa-apa, aku yang disalahkan. Kalimat itu mengandung sesuatu yang membuat perutku mual. Entah kenapa. Berharga buat siapa, Mas? Pertanyaanku menggantung di udara. Tidak mendapat jawaban. Di hari keberangkatannya, Hendra terlihat sibuk sejak pagi. Ia bolak-balik ke kamar belakang. Mengunci, membuka, lalu mengunci lagi. Dari dapur, aku melihat sekilas ia membungkuk di lantai. Seolah mengecek sesuatu di sudut ruangan. Ketika matanya sempat bertemu mataku, ia langsung menutup pintu dan memasukkan kunci ke saku jaket. Ayla, pamit sama ayah, panggilku ketika jam hampir menunjukkan siang. Ayla berlari kecil, memeluk pinggang Hendra. Ayah bawa oleh-oleh, tanyanya polos. Hendra tertawa, mengacak rambutnya. Kalau proyek ayah berhasil, ayah belikan Ayla mainan yang bagus, katanya. Doakan ayah ya. Setelah ia pergi, motor menghilang di tikungan, rumah kembali sunyi. Ayla kembali ke meja belajarnya, menggambar sesuatu di buku tulis. Aku berdiri di lorong belakang, menatap pintu kamar yang kini tertutup rapat tanpa Hendra di baliknya. Sore itu, ketika sedang melipat baju di kamar, aku menemukan sesuatu di bawah bantal Hendra yang belum sempat dibereskan. Sebuah gantungan kunci kecil dengan satu kunci yang bentuknya familiar. Kunci kamar belakang. Entah ia sengaja lupa menyimpannya atau jatuh tanpa ia sadari, aku tidak tahu. Yang jelas, untuk pertama kalinya sejak kami tinggal di rumah ini, kunci itu ada di tanganku. Jari-jariku bergetar ketika menggenggam logam dingin itu. Di luar, matahari mulai turun, memantulkan cahaya oranye lewat jendela dapur. Dari kamar depan, suara Ayla menyanyikan lagu anak-anak terdengar pelan. Di antara semua suara dan cahaya itu, ada satu pertanyaan yang berdiri paling tinggi di kepalaku. Apakah aku akan tetap jadi istri yang menurut dan menunggu? Atau ibu yang akhirnya berani membuka pintu yang bisa menyelamatkan anaknya? Sore itu, aku menunggu sampai Ayla tertidur siang di kasurnya. Wajah kecilnya damai, napasnya naik turun teratur. Aku duduk sebentar di tepi ranjang, mengusap rambutnya pelan. Di luar jendela, suara anak tetangga bermain kejar-kejaran terdengar samar. Hidup di luar rumah seperti berjalan biasa. Padahal di dalam sini, dadaku berdegup seperti orang yang hendak melakukan kejahatan. Untuk pertama kalinya, aku berbohong pada Ayla sebelum ia memejamkan mata. Ibu ke dapur sebentar ya nak. Kalau Ayla bangun dan tidak lihat ibu, panggil saja. Jendela ibu buka, jadi ibu bisa dengar.
kataku sambil mencium keningnya. Begitu pintu kamar tertutup pelan, aku mengeluarkan kunci dari saku. Kunci kecil itu terasa berat, seolah seluruh isi rumah menggantung di ujung logamnya. Aku menggenggamnya erat, menahan getaran di tangan. Koridor menuju kamar belakang terasa lebih panjang dari biasanya. Dinding yang catnya sedikit kusam, lantai keramik yang dingin, bahkan suara langkahku sendiri terdengar seperti sesuatu yang ingin kusembunyikan. Di ujung lorong, pintu kamar belakang berdiri diam, dengan bekas goresan di dekat kenop yang baru kusadari hari itu. Seperti ada orang yang pernah terburu-buru membuka dan menutupnya berkali-kali. Aku berdiri tepat di depannya, menarik napas panjang. Dalam hati aku berdoa, bukan hanya agar tidak ada hantu yang tiba-tiba muncul, tapi agar yang kutemukan di balik pintu ini justru menyelamatkan kami dari sesuatu yang lebih menakutkan daripada apapun yang pernah kubayangkan. Kunci itu kumasukkan pelan ke lubang. Bunyi klik halus ketika kuncinya berputar, seolah menjadi jawaban atas semua tanya yang tidak pernah mendapat jawaban dari Hendra. Aku memegang knopnya beberapa detik, merasa keringat dingin mengalir di punggung, sebelum akhirnya menariknya ke bawah. Pintu terbuka dengan suara derit pelan. Udara di dalam ruangan menerpa wajahku, dan kali ini aku langsung menutup hidung dengan punggung tangan. Baunya jauh lebih kuat di sini, seperti bensin yang baru saja ditumpahkan, dicampur bau obat serangga murah yang menusuk sampai ke mata. Aku melangkah masuk, menahan napas, lalu segera membuka jendela kecil di sudut ruangan. Angin dari luar menyusup masuk, meski tidak cukup cepat mengusir semua aroma yang tertahan selama ini. Ruangan itu lebih sempit dari yang kubayangkan. Dindingnya polos, lantai sebagian keramik, sebagian kayu. Di sisi kiri, ada rak besi berisi kaleng cat, beberapa botol plastik tanpa label, dan kain-kain lap kotor. Di sisi kanan, ada meja kayu dengan beberapa alat kecil. Kuas, obeng, tang, dan korek api gas yang tergeletak di ujung. Di bawah meja, ada 2 kardus besar yang isinya entah apa. Sekilas, ini memang terlihat seperti ruang kerja orang yang berkecimpung dengan bahan bangunan. Tapi sesuatu terasa tidak wajar. Terlalu banyak botol tanpa label. Terlalu banyak lap kotor yang tampak basah, bekas sesuatu yang tidak ingin disebutkan. Aku melangkah lebih ke dalam, memperhatikan lantai di bawah kaki. Di satu sudut, dekat dinding belakang, ada perbedaan kecil yang mungkin tidak akan terlihat kalau tidak diperhatikan. Papan kayu di sana sedikit lebih baru warnanya, dan ketika kutapakkan kaki pelan, suaranya terdengar kopong. Tidak sepadat lantai di tempat lain. Aku berlutut, menyentuh tepi papan. Ujungnya tidak benar-benar rata, seolah pernah dibongkar dan dipasang kembali dengan tergesa. Di meja, aku melihat obeng besar. Dengan tangan gemetar, aku meraihnya. Bismillah. Bisikku lirih pada diri sendiri, seolah hendak memasuki operasi tanpa dokter. Pelan-pelan, aku menyelipkan ujung obeng ke celah kecil di tepi papan. Kayu mengeluh, mengeluarkan suara kecil yang membuat bulu kuduk berdiri, tapi akhirnya terangkat sedikit demi sedikit. Aku mengerahkan tenaga, menarik papan pertama ke atas. Begitu celah terbuka, bau lebih tajam menyeruak, membuatku harus menahan napas lagi. Di bawah papan lantai, ada ruang kosong sedalam hampir setengah tinggi betisku. Di sana, tertata rapi beberapa jerigen plastik berwarna kuning kusam. Sebagian tertutup plastik hitam. Sebagian dibiarkan terbuka sedikit. Ada juga 2 botol kaca besar yang berisi cairan bening, dengan corong plastik kecil diselipkan di sampingnya. Aku nyaris menjatuhkan obeng ketika menyadarinya. Ini bukan sekadar bahan cat atau pelapis. Ini bahan bakar. Cairan yang kalau disentuh api, sedikit saja, bisa membuat ruangan ini menjadi neraka kecil dalam hitungan detik. Tapi yang membuatku benar-benar kehilangan suara bukan hanya jerigen itu. Di sudut ruang tersembunyi ada sebuah kotak besi kecil dengan kunci kombinasi yang sudah setengah berkarat. Di atasnya ada map coklat yang tampak baru.
Tanganku bergerak sendiri meraih map itu, membukanya dengan jari yang berkeringat. Halaman pertama langsung membuat jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Di sana ada polis asuransi dengan logo perusahaan besar di sudutnya. Namaku tertera jelas sebagai tertanggung utama, bersama nama Ayla sebagai ahli waris. Nilai pertanggungan tertulis dalam huruf besar, menyebut jumlah uang yang cukup untuk membeli rumah baru jika sesuatu terjadi padaku. Aku membalik halaman. Ada polis lain yang menyebut tentang asuransi rumah terhadap kebakaran. Di bagian keterangan, alamat rumah kami tertulis lengkap, beserta foto tampak depan yang jelas diambil baru-baru ini. Di belakang polis, ada pengingat jatuh tempo pembayaran, yang dicoret-coret dengan pulpen Hendra. Di balik polis, ada beberapa lembar kertas yang tampak seperti salinan email yang dicetak. Kalimat-kalimatnya membuat perutku mual. Skenario kebakaran akibat korsleting listrik lebih mudah diterima perusahaan asuransi. Pastikan dokumentasi rumah sebelum kejadian lengkap. Jangan ada bukti bahwa bahan mudah terbakar sengaja disimpan. Di pinggir salah satu halaman, ada catatan tangan Hendra sendiri. Tulisan yang kukenal dari memo-memo kecil di kulkas. Tapi kali ini bukan pesan mengingatkan beli cabai atau susu. Jika berhasil, hutang lunas, modal aman. Ayla dan Rika dapat uang asuransi. Aku bisa mulai hidup baru. Hidup baru, tanpa penjelasan dengan siapa. Tanpa penjelasan apakah kami termasuk dalam rencana hidup barunya, atau justru hanya dijadikan alasan di atas kertas untuk menutupinya. Kupaksa diriku membuka lembaran berikutnya. Ada fotokopi tiket perjalanan atas nama Hendra, untuk keberangkatan beberapa minggu ke depan, tujuan ke kota lain. Lalu ada satu lembar rencana perjalanan yang menunjukkan ia akan berada jauh dari rumah beberapa hari, melewati tanggal yang sama dengan catatan jatuh, tempo beberapa tagihan. Semakin kubaca, semakin jelas gambarannya. Bukan musibah yang ia antisipasi, tapi musibah yang ia siapkan. Jeriken di bawah lantai, lap-lap yang basah, korek api gas di atas meja, polis asuransi rumah dan jiwa, tiket pergi jauh. Aku menutup map itu. Tanganku menutupi mulut agar suara yang hendak keluar tidak memecah rumah. Lututku lemas. Di kepalaku terlintas wajah Ayla yang tertidur pulas. Rambutnya menempel di pipi. Tangan kecilnya memeluk boneka. Bayangan ia terjebak di rumah yang dilahap api membuatku hampir muntah. Beberapa detik aku hanya duduk di lantai kayu, di tengah bau kimia yang semakin menusuk. Rasanya seperti berada di tengah ranjau yang siap meledak kapan saja. Di luar sana, dunia berjalan biasa. Tapi aku tahu, kalau aku menutup kembali papan-papan ini dan pura-pura tidak melihat apa-apa, aku sedang mengantar diriku dan anakku pelan-pelan ke dalam jebakan yang disiapkan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung kami. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan polis asuransi, salinan email, dan fotokopi tiket ke dalam tas selempang kecil yang kubawa. Jeriken-jeriken itu masih di sana, mengintai. Ada keinginan untuk langsung menarik mereka keluar dan membuang semuanya jauh-jauh, tapi teknisi tadi terngiang di kepalaku. Bahan seperti ini tidak boleh dipindahkan sembarangan. Satu percikan saja bisa fatal. Aku berdiri pelan, menutup kembali papan kayu seadanya. Kamar belakang itu kini bukan lagi sekadar ruang kerja yang bau, tetapi tempat penyimpanan niat yang lebih berbahaya dari api itu sendiri. Sebelum keluar, mataku sempat tertumbuk pada cermin kecil di dinding. Di sana, aku melihat wajah seorang perempuan yang pucat, matanya merah, dan di balik tatapan takutnya, ada sesuatu yang baru, tekad. Aku menutup pintu kamar belakang dengan pelan. Kali ini tanpa mengunci. Kunci kecil di tanganku kini terasa seperti bukti, bukan lagi alat kontrol Hendra. Di ruang tamu, ponselku tergeletak di meja. Aku duduk menatap layar yang gelap beberapa detik sebelum akhirnya menyalakannya. Ada nomor layanan darurat yang selama ini hanya kulihat di poster pos ronda.
Ada nomor perusahaan asuransi di brosur yang kutemukan di laci. Ada juga kontak teknisi yang tadi siang datang. Tanganku bergetar, tapi kali ini karena sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi hanya takut. Aku marah. Dan di antara rasa takut dan marah itu, aku menyadari satu hal. Diam bukan lagi pilihan. Kalau Hendra bisa menyusun rencana di balik lantai rumah ini, maka aku juga bisa menyusun rencana di atas meja ruang tamu ini. Rencana yang tidak membiarkan rumah kami terbakar hanya demi melunasi angka di atas kertas. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayla sudah tertidur di kamar, lampu redup menyinari dinding yang mulai kusam. Aku duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan, hati berdegup cepat. Di atas meja, tas selempangku tergeletak, berisi polis asuransi, salinan email, dan fotokopi tiket yang tadi kutemukan di bawah lantai. Setiap kali teringat tulisan tangan Hendra tentang hidup baru, perutku kembali mual. Sebelum berbuat apapun, aku menarik napas panjang. Lalu kutekan nomor layanan darurat yang tertera di brosur asuransi. Suaraku bergetar ketika menjelaskan siapa aku, di mana alamat rumahku, dan apa yang kutemukan. Di ujung sana, petugas asuransi yang suaranya tenang memintaku mengulang pelan, lalu bertanya beberapa hal yang membuatku sadar betapa serius situasi ini. Jadi, suami ibu baru saja membuat polis asuransi jiwa dan kebakaran dalam waktu berdekatan? Tanyanya. Iya, jawabku lirih. Dan saya menemukan cairan mudah terbakar disimpan di bawah lantai kamar belakang. Ada juga salinan email yang membicarakan skenario kebakaran dan tiket perjalanan atas nama suami saya. Ada jeda singkat di seberang sana, lalu suara petugas terdengar lebih tegas. Baik Bu Rika, ini termasuk kategori yang harus kami laporkan ke pihak berwajib. Ibu jangan coba-coba memindahkan bahan di bawah lantai. Itu berbahaya. Yang paling penting sekarang, keselamatan ibu dan anak ibu. Apakah suami ibu ada di rumah? Tidak, dia sedang keluar kota, tapi katanya akan pulang beberapa hari lagi, jawabku. Kalau begitu, ibu tetap tinggal di rumah seperti biasa, tapi jangan menyalakan api terlalu banyak. Kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kalau suami ibu pulang dan ibu merasa ada gerakan mencurigakan, segera hubungi nomor ini lagi, atau langsung ke kepolisian setempat. Kami mungkin butuh bukti saat ia berusaha mengeksekusi rencananya. Setelah menutup telepon, tanganku masih gemetar. Tidak lama kemudian, aku menghubungi kakakku di kampung, menjelaskan sedikit tanpa menyebut detail yang terlalu berat. Kakakku hanya berkata satu hal yang membuatku merasa sedikit lebih tegak. Kalau kamu takut, jangan diam. Kamu punya anak yang harus kamu lindungi. Kalau kamu butuh, aku siap datang. Hari-hari setelah itu berjalan pelan, seperti menunggu hujan turun dari awan hitam yang sudah menggantung di atas kepala. Hendra beberapa kali menghubungi lewat telepon, suaranya berusaha terdengar biasa. Ia bercerita soal proyek besar, soal betapa pentingnya asuransi, dan betapa kalau semua berhasil, hidup kami akan berubah. Aku menjawab seperlunya, menyembunyikan betapa setiap kalimatnya sekarang terdengar seperti rencana yang tidak lagi bisa kuterima. Sementara itu, petugas kepolisian dan perwakilan asuransi diam-diam datang ke rumah ketika Hendra masih di luar kota. Mereka memeriksa kamar belakang, memotret jeriken di bawah lantai, mencatat posisi semua barang, dan menyalin dokumen yang kusimpan. Salah satu dari mereka, seorang polisi perempuan, menatapku dengan campuran iba dan kagum. Suami ibu hampir mendorong ibu dan anak ke jurang, katanya pelan. Bagus ibu tidak mengabaikan bau aneh itu. Banyak orang pilih pura-pura tidak tahu sampai terlambat. Mereka menyusun rencana. Aku diminta untuk tidak mengubah apapun di kamar belakang, membiarkan semua seolah belum tersentuh. Di luar rumah, beberapa hari kemudian, aku mulai memperhatikan keberadaan mobil yang parkir agak jauh di ujung gang, dengan orang yang pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi sesekali melirik ke arah rumahku. Aku tahu, aku tidak lagi sendirian. Hari yang kutakuti akhirnya datang.
Sore itu Hendra pulang dengan raut wajah yang sulit kubaca. Di teras, ia tersenyum pada Ayla, mengangkatnya sebentar sebelum menurunkannya lagi. Tapi ketika pandangannya bertemu denganku, ada sesuatu yang dingin di balik senyumnya. Malam ini kamu tidur cepat saja, Rick. Kamu pasti capek, katanya sambil mengelus pundakku. Besok-besok mungkin kita mulai hidup baru yang lebih baik. Kalimat itu yang terdengar manis jika tidak tahu apa-apa, sekarang terdengar seperti ancaman. Aku mengangguk pelan, menyembunyikan gemetar di tangan yang memegang gelas. Di dalam kepala, aku menghitung jarak antara rumah dan pos ronda, antara ruang tamu dan kamar belakang, antara hidup dan hangus. Malam turun. Aku pura-pura tertidur di samping Ayla, meski mataku terbuka lebar dalam gelap. Di ruang depan, suara televisi menyala sebentar, lalu mati. Jemari Ayla menggenggam ujung kerudungku, napasnya teratur. Di tengah keheningan, aku mendengar suara yang kutakuti. Derit pelan pintu kamar belakang dibuka. Pelan-pelan, aku bangkit dari kasur, meninggalkan Ayla dengan hati-hati. Dari pintu kamar yang sedikit terbuka, aku bisa melihat samar punggung Hendra di lorong, bergerak menuju ujung rumah. Lampu kamar belakang menyala redup. Bayangannya terpantul di dinding. Aku berjalan ke ruang tamu dengan langkah selembut mungkin, meraih ponsel yang sudah kusimpan di saku sejak tadi. Di luar, entah di mana tepatnya, aku tahu beberapa pasang mata sedang menunggu seperti halnya aku menunggu. Kupencet nomor yang sudah disimpan petugas. Dia mulai, bisikku pelan. Baik Bu, tetap di dalam rumah tapi jangan dekati kamar belakang. Kami segera masuk, jawab suara di seberang. Aku bersembunyi di sudut ruang tamu, berdoa dalam hati. Dari arah kamar belakang, terdengar suara tutup jeriken dibuka, suara kain diseret, dan batuk kecil Hendra, mungkin karena baunya sendiri. Lalu terdengar suara klik pemantik gas dinyalakan. Sekali, 2 kali. Detik berikutnya, segalanya terjadi sangat cepat. Pintu depan rumah didobrak dari luar, beberapa orang masuk dengan teriakan yang tegas. Polisi, jangan bergerak! Suara langkah kaki berat menghantam lantai, diikuti suara sesuatu jatuh, mungkin korek di tangan Hendra. Aku hanya melihat sepintas ketika polisi laki-laki dan perempuan menahan Hendra yang berdiri di tengah kamar belakang. Diapit jeriken yang terbuka dan kain-kain lap yang sudah disusun di lantai. Wajahnya pucat, matanya melebar, mulutnya terbuka, tapi tidak ada kalimat masuk akal yang keluar. Apa ini, Pak Hendra? Salah satu polisi bertanya, menunjuk jeriken dan map di atas meja yang sudah mereka tandai sebelumnya. Bahan kimia yang kebetulan disimpan dengan polis asuransi dan tiket pergi jauh. Hendra mencoba tertawa hambar. Ini cuma bahan kerja. Kalian tidak paham. Ini tidak seperti yang kalian kira. Perwakilan asuransi yang hadir di belakang polisi mengangkat tumpukan kertas. Lalu email ini apa? Catatan rencana kebakaran korsleting listrik? Tulisan tangan Anda sendiri yang menyebut nilai klaim dan rencana hidup baru? Tiket keberangkatan beberapa hari setelah tanggal jatuh tempo hutang? Ini semua kebetulan juga. Hendra terdiam, bibirnya bergetar. Matanya beralih padaku yang berdiri di ambang ruang tamu. Tubuhku kaku, tangan berpegangan pada kusen. Rick, kamu cerita ke mereka. Untuk pertama kalinya, aku menatapnya tanpa lagi mencoba mencari alasan untuknya. Aku hanya tidak mau rumah ini jadi abu dengan aku dan Ayla di dalamnya, kataku pelan. Kalau aku diam, berarti aku ikut mengizinkan rencanamu. Ia mencoba meronta ketika borgol melingkari pergelangan tangannya, tapi tidak banyak yang bisa ia lakukan. Polisi membawanya keluar, lewat pintu depan, di bawah tatapan tetangga yang mulai berkumpul di gang. Bisik-bisik mengiringi langkahnya, tapi untuk sekali ini, aku tidak peduli apa yang orang bilang. Beberapa minggu setelah itu, hidup kami berubah pelan, tapi pasti. Hendra diproses secara hukum atas percobaan penipuan asuransi dan membahayakan keselamatan jiwa.
Aku didampingi pengacara untuk mengurus pemisahan harta dan perlindungan hukum bagi diriku dan Ayla. Kakakku datang dan tinggal beberapa hari untuk menemaniku melewati pemeriksaan dan persidangan awal. Kamar belakang yang dulu penuh bau bensin dan rasa takut, kini sudah kosong. Jeriken dan bahan kimia diambil pihak berwenang sebagai barang bukti. Lantai yang dulu ditinggikan, kubongkar dan kuganti dengan keramik biasa. Di ruang itu, aku meletakkan karpet kecil, rak buku, dan meja belajar untuk Ayla. Kadang, ketika ia sedang mengerjakan tugas atau menggambar di sana, aku berdiri di ambang pintu, mengingat kembali betapa dekatnya kami dengan api yang tidak pernah sempat menyala. Malam-malam ketika rumah sudah tenang, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, membiarkan ingatan mengalir. Aku teringat bau aneh yang pertama kali kucium, komentar ringan tetangga, peringatan teknisi, dan kata-kata manis Hendra tentang tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Semuanya seperti potongan puzzle yang hanya bisa kulihat jelas ketika aku berani mengangkat papan lantai itu dan menatap langsung ke dalamnya. Kalau kamu yang sedang mendengar ceritaku malam ini mencium bau aneh di rumahmu, entah benar-benar bau bensin dari kamar belakang, atau hanya rasa tidak enak di hati. Setiap kali pasanganmu menyebut soal uang, asuransi, atau rahasia yang tidak boleh kamu sentuh, jangan buru-buru menyalahkan firasatmu. Kadang, firasat itu justru cara Tuhan berbisik pelan, memberi kesempatan terakhir sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk tahu, dan jangan terlalu mudah menerima kalimat, "Kamu tidak akan mengerti, biar aku saja yang urus." Apalagi kalau di belakangnya ada pintu yang selalu dikunci dan lantai yang terasa kopong di bawah kaki. Karena seperti yang kupelajari dari kamar belakang rumahku, bahaya terbesar bukan selalu datang dari api yang sudah menyala, tapi dari rencana sunyi yang disembunyikan rapat di bawah lantai, menunggu waktu yang tepat untuk membakar segalanya.